Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajr kemarin sampai ayat yang ke-5. Sekarang ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kalau yang kita hafal, yang sering kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, depannya sama, belakangnya yang beda. Itu kalau orang ngapalin yang paling susah itu kalau ketemu begitu. Wong baca wal asri ujungnya bisa ketuker sama watini kayak. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Nah itu yang wal asri. Kalau watini falahum ajrun, apalagi Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang bikin bingung bagi yang apalnya masih ragu-ragu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, tidakkah engkau melihat, memperhatikan? Engkau yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita begini, Muhammad, apa engkau nggak ngelihat, nggak memperhatiin kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu bi'ad, terhadap kaum Ad. Kaum Ad itu siapa? Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Nggak begitu populer sih ya, jarang-jarang disebut. Kaumnya Nabi Hud, tinggalnya kalau sekarang itu di negara Yaman, yang pada hijrah ke Indonesia yang ada nasab dengan Rasul biasanya disebut para habaib. Itu rata-rata berasal dari Yaman. Lah dulu ada bangsa namanya kaum Ad yang tinggalnya di daerah Ahqaf, Hadramut, Yaman. Lah Ad itu dulu nama leluhur mereka, yaitu dulu ada orang namanya Ad. Kemudian punya anak, jadi banyak. Terus kampung wilayah itu begitu Adnya sudah meninggal disebutnya kaum Ad. Kayak saya dulu waktu datang pertama, yang itu loh, jalannya Pak Jinding ke sono, itu orang nyebutnya jalan Waknap gitu ya. Yang sana loh, jalan sono loh. Lah Waknap itu siapa? Waknap ya mungkin dulu orang yang pertama kali tinggal di situ kali ya. Lah iya kayak ini, jalan ini loh. Dulu mungkin entah namanya jalan apa. Biasanya kalau orang Betawi itu rata-rata ngasih nama jalan itu tokoh yang ada di situ. Jalan Haji Jiung, jalan apa kek. Nah ya kan gitu ya. Kalau enggak tokoh-tokoh yang punya jasa besar. Ada jalan Jenderal Sudirman, jalan Ahmad Yani, jalan Kartini, Simatupang, Soekarno Hatta. Itu dulu nama orang. Lah Ad itu juga nama orang, nama leluhur dari satu kaum yang hidup di masa Nabi Hud. Itu kaum Ad namanya. Lah apa pelajarannya dari kaum Ad itu? Iramadatil imad. Kaum Ad itu tinggalnya di kota namanya kota Iram. Kalau Jakarta dulu sebelum banyak pendatang namanya penduduknya Betawi, tinggalnya di Jakarta. Kalau sekarang wis campur-campur, hampir seluruh suku di Indonesia ini di Jakarta ada. Kalau di Jawa yo suku Jawa, di Surabaya yo ada Madura, di Jawa Barat ada Sunda, ada Badui, ada macam-macam. Iramadatil imad.
Penduduk Iram itu ciri khasnya rumahnya punya imat. Imat itu tiang, rumahnya tinggi. Kalau sekarang ya gedung-gedung pencakar langit. Itu zaman itu sudah diberi kemampuan oleh Allah, padahal dulu belum ada alat-alat berat kayak sekarang. Makanya kadang dulu saya pertama ziarah ke Sunan Muria, itu kok bisa bangun ke atas gunung kayak gini loh. Dulu materialnya bawanya gimana? Kita jalan kaki tok aja nyampe atas, kaki gempor. Kalau yang nggak kuat pada ngojek. Dulu belum ada ojek. Terus yang di tempat-tempat lain lah, kayak di Gunung Jati yang di atas itu. Lalu itu kita jalan kaki tok aja udah capek. Lah itu dulu bangunnya kayak apa? Terus kalau melihat Borobudur, itu dulu bangun kan belum ada alat-alat berat kayak sekarang ya. Lah kok batu ditumbuk-tumbuk, nggak ada semennya, nggak ini kok yo sampai ratusan tahun nggak rubuh. Di depan Masjid Al-Aqsa Sunan Kudus itu ada bangunan dari sebelum Sunan Kudus itu konon udah ada. Hanya bata merah ditumbuk-tumbuk, nggak ada semennya, nggak ada apa, nggak ada plesterannya. Kalau diginiin kayak goyang-goyang. Tapi udah ratusan tahun kok ya nggak rubuh-rubuh. Ini kalau kita lagi ziarah sebelum antri, udah pernah ziarah ke Sunan Muria belum? Sunan Kudus belum? Belum ya? Nah, kalau saya orang sono ya dulu sering. Itu ada tembok, nggak tinggi lah, mungkin ya setinggi atas pintu itu. Yang mengelilingi makam Sunan Kudus. Itu kayak bata ditumbuk-tumbuk, kalau diginiin kayaknya goyang-goyang. Tapi udah ratusan tahun ya nggak rubuh-rubuh. Yes, itu kemahakuasaannya Allah memberikan kekuatan kepada hambanya, termasuk yang diberikan kepada kaum Ad yang tinggal dulu di kota namanya Iram, yang bangunan ciri khas mereka itu Iramadzatil Imad. Bangsa kaum Ad yang tinggal di kota Iram itu ciri khasnya rumahnya ada tiangnya tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah ada bangunan seperti bangunannya yang dimiliki oleh kaum Ad yang ada di kota Iram itu tadi. Dulu belum ada, ya kayak sekarang. Bangunan di Jakarta dulu belum ada. Saya pertama kali datang ke Jakarta itu jalan yang dari Bundaran Semper sampai ke Pulau Gadung, yang Igil, itu dulu kan masih rawa-rawa ya. Sekarang udah jadi apartemen, bangunan bagus-bagus yang dulu tidak ada. Alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan itu dulunya belum ada, tiba-tiba ada yang dulu sebelumnya nggak pernah atau belum pernah ada. Dulu saya itu dulu diceritain sama almarhum Pak Hajidullah, almarhum semua. Itu jalan ke Semek ini dulu katanya tempat jin buang anak. Orang dikasih tanah aja nggak mau. Dulu. Sekarang semeter harganya berapa? Yang jalan depan ini jutaan ya. Umpama semeter itu umpama 5 juta, buat nyelonjor aja belum cukup. Ibu nyelonjor itu lebih dari semeter loh. Lah iya, kita nyelonjor loh, kalau kaki nyelonjor itu kan lebih dari semeter kan. Itu 5 juta. Dulu katanya tinggal nempatin, tinggal matok nempatin, nggak mau. Sekarang, oh, lah apa orang itu nggak pada syukur yang dulu tanah tinggal matok, sekarang kalau jual jutaan. Nah kaum Ad itu dulu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tapi kaum Ad itu perilakunya, nyombongnya luar biasa, karena dia punya kemampuan bangun rumah yang dulu belum ada yang bisa seperti kaum Ad itu. Nah orang itu sekarang juga kadang begitu. Begitu dia punya kelebihan rezeki oleh Allah, bisa bangun. Yang dulu kontraktor
yang tiap tahun pindah-pindah kontrakan kan namanya kontraktor. Nah, iya, bukan kok kontraktor pemborong bangunan, bukan. Yang asal tiap tahun udah bosen di kang sini pindah sono, bosen lagi pindah sono, namanya kontraktor. Nah, kontraktor tuh enak, nggak usah mikir bangun rumah, nggak usah mikir nguruk kebanjiran, bodoh amat, tinggal pindah nyari kontrakan baru. Kontraktor ya. Lah kok alhamdulillah umpama diberi rezeki oleh Allah, dia bisa bangun rumah yang dulu dia nempatin rumahnya S-nya banyak. Rumah sangat sempit, sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya ada berapa tadi? Oh. Lah iya kan, dulu umpama demi menghemat ngontrak ya sepenting pokoknya bisa rebahan, bisa buat wis, yang penting RSSSS-nya segambreng juga nggak apa-apa lah, yang penting bisa nabung. Loh, kadang begitu dia bisa nabung, bisa bangun rumah, ibarat kacang lupa ketemu temennya yang dulu sama-sama ngontrak, ketemu di kondangan, diajak salaman aja. Diajak salaman aja kayaknya itu kayak jijik, padahal dulu temen kontrakan sebelahan, nyambel bareng, micin kurang yo minta, tapi begitu kadang punya lebih, ada orang yang perilakunya kayak kaum Ad. Tapi di sini nggak ada begitu ya. Alhamdulillah. Kalau kebetulan punya dikasih rezeki lebih, ya bagi-bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi orang Indonesia emang luar biasa kayak. Kita di Jakarta itu sebetulnya asal mau kumpul sama orang gak bakalan kelaparan. Asal mau kumpul orang. Loh tadi ibu modal datang ke sini loh, kan udah dibagiin kan loh. Ya kan? Asal mau kumpul orang nggak bakalan lapar. Kalau masalah lapar mah catatannya asal mau kumpul orang. Saya itu awalnya nggak ngeh omongan begini. Gara-gara RT di perumahan saya, Pak Ustadz, asal Sabtu Minggu kita mau keliling, mau makan apa aja ada. Apa iya Mas RT? Coba ayo saya boncengin Pak Ustadz. Diboncengin keliling perumahan. Asal ada bapak-bapak, emak-emak pada ngumpul di teras lagi masak-masakan, kita lewat kan yuk, dipanggil aja. Pak Ustadz, Pak RT mampir, ini ada rujak, makan rujak. Dah habis, muter lagi, ketemu lagi Pak mampir, ini lagi bikin pepes, makan pepes. Ada 4 tempat, 5 tempat, kita pulang, kata Mas RT, kata Pak RT, gimana Pak Ustadz, bener kan omongan saya? Oh iya ya, nggak perlu masak ya, asal tahan malu aja. Ya iya kan, woy, hebatnya orang Indonesia ya di sini, bagi-bagi makanan itu, walaupun kadang dia sendiri itu di rumah kembang sama kempis, tapi kalau untuk kebersamaan itu luar biasa. Lah kaum Ad itu dulunya nggak begitu. Dulunya dia hidupnya serba kekurangan, begitu punya kelebihan nyombongnya enggak keturunan. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Habis mempertanyakan kondisi kaum Ad, sekarang ganti kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Lah kaum Samud itu ketika didakwai oleh Nabi Soleh, ngomongnya begini, Soleh, kalau bahasa kita gitu ya, kalau ada unta keluar dari celah batu, saya baru iman. Loh, unta kok lahir dari celah batu? Kira-kira masuk akal loh? Enggak ya. Tapi biasanya kalau ada ibu-ibu marah sama anaknya, ngomongnya begitu. Emang kamu keluar dari batu apa gitu? Nggak marah sama anaknya.
Anaknya dibilangin sama emaknya ngelawan bandel, terus emaknya saking keselnya, emang dulu kamu keluar dari batu, ini loh 9 bulan 10 hari kamu nginep di sini. Lah kaum Samud itu umatnya Nabi Soleh, kalau didakwai diajak iman pada Allah, dia bilang saya baru percaya kalau ada unta lahir dari celah-celah batu. Tapi ya bener, mukjizatnya Nabi Allah Soleh diizinkan oleh Allah ada unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Tapi wong dasarnya emang dia niatnya itu enggak iman, ya unta itu akhirnya malah disembelih, dibunuh oleh kaum Samud. Dia mengajukan syarat yang kayaknya enggak masuk akal itu hanya sebetulnya alasannya dia tidak mau iman. Itu kadang ada di masyarakat kita yang begitu, Bu, dari Selasa ngaji ya, nanti kalau ada door prize saya mau ngaji. Loh, begitu ada door prize beneran, ya tetap gak mau ngaji, wong dia bilang ada door prize itu cuman alasan doang. Lah kaum Samud itu dulunya begitu. Wa samudalladzina, dan juga keistimewaannya jabus sakhra bil wad, dia itu mampu memahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah. Luar biasa ya. Jadi gunung batu itu dipahat, dijadiin rumah. Luar biasa. Itu kaum Ad diberi kemampuan untuk berkreasi seni, memahat gunung batu, bukit batu disulap jadi rumah. Tapi lagi-lagi tadi nggak mau syukur, justru malah nyombong. Kemudian wa fir'auna dzil autad, dan perhatikan Fir'aun dzil autad yang punya tiang-tiang panjang, bangunan yang sampai sekarang masih ada, piramid yang konon masuk dalam keajaiban dunia, masuk Borobudur di Indonesia. Lah di Mesir itu ada piramid. Itu dulu piramid itu dibangun, yang sekarang kan masih ada piramid. Kalau nggak bisa ngelihat langsung ya ngelihat di YouTube aja ya gampang. Kalau ngelihat langsung ongkosnya banyak, naik odong-odong yo lama, belum nyampe udah rusak dulu odong-odongnya. Ayo cari aja YouTube piramid Mesir. Piramid itu dulu dibangun oleh seorang arsitek namanya Haman, yang membiayai namanya Korun. Korun yang terkenal itu, asal ada orang nemu emas bilangnya harta. Itu saking sombongnya akhirnya semua hartanya ditenggelamkan di Mesir. Tapi ada orang kebun baru, orang kesemek, lagi bikin pondasi nemu emas bilangnya harta. Loh, yang gondol dari Mesir ke sini siapa? Nah itu karena Fir'aun ketika diceritai oleh Nabi Musa bahwa ada Tuhan penguasa alam yang maha tinggi. Kemudian Fir'aun, kalau gitu bikin bangunan yang tinggi, saya ingin ketemu dengan Tuhan. Akhirnya arsiteknya namanya Haman, kemudian yang membiayai namanya Korun. Jadilah bangunan piramid seperti sekarang, yang akhirnya sebagian justru malah untuk memakamkan raja-raja Mesir di momen atau di piramid itu. Lah piramid itu kan kayak tiang panjang tinggi menjulang. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu berbuat sewenang-wenang di dalam negerinya sendiri. Fir'aun itu simbol penguasa yang dolim. Dia bikin kebijakan itu nggak perlu rapat dengan DPR, pokoknya suka-suka dia. Begitu dengar ada ramalan bahwa nanti dia kekuasaannya akan ditumbangkan oleh anak muda dari bangsa Israel, dia langsung bikin pengumuman,
Kalau ada wanita melahirkan kok lahir laki-laki, bunuh. Wanita hamil dalam pengawasan Satpol PP. Pokoknya asal ada wanita hamil itu ditungguin sama Satpol PP. Begitu lahiran, laki, bunuh. Kemudian yang bikin undang-undang yang unik lagi, usia yang masih produktif, laki dan perempuan nggak boleh suami istri, nggak boleh hubungan badan. Khawatirnya nanti lahir anak. Fir'aun bikin undang-undang suka-suka. Lah maka kalau ada penguasa kok bikin undang-undang suka-suka berarti yo niru Fir'aun. Ini belum cukup umur, akhirnya undang-undangnya dirubah biar bisa masuk. Yo wis boh. Fir'aun itu alladzina taghaw fil bilad. Orang yang berbuat semena-mena sak karepe dhewe. Enggak ngikuti aturan, wis boh aturan yo dibikin sesuka-sukanya. Tapi Allah berkehendak lain. Nabi Musa waktu masih bayi dihanyutkan oleh ibunya, ditemu oleh istrinya Fir'aun. Ada yang kenal namanya istrinya Fir'aun? Istrinya Fir'aun siapa namanya? Masa nggak tahu sih? Kalau bininya Raffi Ahmad tahu ya? Istrinya Fir'aun itu namanya Asia. Bukan Aisyah, bukan. Asia. Asia itu wanita solehah tapi punya suami, naudzubillah. Loh, kadang kan contoh real ada kan ya? Istrinya itu baik sama tetangga, baik, majelis taklim rajin, kegiatan lingkungan yo rajin, PKK rajin, ngitungin anakan nyamuk yo rajin, tapi suaminya naudzubillah. Kerjaannya cuman kalau enggak berangkat mancing. Pulang mancing lagi. Main kartu, main remi, ntar kalau pulang kopi enggak ada, istrinya diomel-omelin. Rokok habis, istrinya diomelin. Rokok mana mak? Habis. Beliin. Duitnya mana? Ngutang. Loh, ada contoh kayak Fir'aun itu ada. Istrinya baik, laki-lakinya naudzubillah. Tapi yang dibalik juga ada. Lakinya baik, perempuannya naudzubillah. Contohnya Nabi Lut. Nabi Lut itu suaminya Nabi, tapi istrinya naudzubillah. Lakinya mah baik, perempuannya judesnya, ya Allah. Lah kemudian setelah ditemu sama Asia, karena kebetulan ini kan belum punya keturunan. Lah belum punya keturunan kok nemu bayi lah ya seneng nih. Dibawa pulang. Awalnya terjadi perdebatan antara Fir'aun dan Asia. Tapi kalau debat suami sama istri, rata-rata suaminya kan? Iya, pada ngaku ya. Iya. Makanya rata-rata suami itu males debat sama istri. Wes pokoknya, ya Pak ini di ini ya, ini ya, iya. Daripada ribet. Lalu Fir'aun yang terkenal kayak gitu aja sama istrinya, ujung-ujungnya ngalah. Fir'aun. Sejahat-jahatnya orang, kalau dibilang mirip Fir'aun pasti nggak terima. Umpama loh, kita ada kenal orang yang orang kelakuannya naudzubillah, kok kita sebut kelakuanmu mirip, yakin marah tuh orang. Tapi ya tadi Fir'aun itu ketika debat sama istrinya kalah. Makanya kadang biar laki itu kumisnya baplang kayak gapura, begitu nyampe di rumah yo, Pak beli pampers, berangkat beli. Ya kalau beli pampers mending. Kalau suruh beli pampers istrinya ya. Tapi ya tetap berangkat tuh daripada debat di rumah. Setelah itu ternyata anak asuhnya, itu kan anak asuh kan Musa itu. Anak asuhnya itulah yang menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Diramal yang lain diuber-uber, ternyata yang ngancurin dari dalam.
Lah kadang kehidupan ya begitu. Yang memusuhi itu biasanya bukan orang jauh, ya orang dalam. Orang lain bisa akur, ngobrol berjam-jam, makan sepotong dimakan berdua, tapi kadang sama keluarga gak bisa. Kakak sama adik ya kayak orang lain, ngobrol gak pernah, ketemu cuman ya sekedarnya doang. Tapi sama orang lain kadang ngobrol sampai berjam-jam. Makanya Rasulullah itu pernah memperingatkan kita begini, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu orang yang bisa berbuat baik dengan keluarga. Dan memang nyatanya baik dengan keluarga itu berat, apalagi yang ada sengketa warisan. Belum lama, baru sekitar beberapa hari yang lalu, itu ada kakak adik. Kakaknya cerita adiknya yang ngabisin duit warisan. Begitu saya ketemu adiknya cerita kakaknya yang ngabisin. Nah, kalau kemudian ya udah, nih kakakmu hubungi telepon, saya tunggu di sini. Dia bilang alasannya apa? Udah saya blokir, nomornya udah hilang. Oh, padahal anak kakak kandung. Saya dulu waktu kecilnya itu bocah itu berduaan kemana-mana berdua kakak adik. Begitu sama-sama gede, sama-sama dewasa, sama-sama punya kebutuhan, akhirnya berantem, nyimpen nomornya aja enggak. Saya tanya udah berapa lama enggak ketemu kakakmu? Udah lama, udah ada kali hampir setahun. Ya Allah, lebaran enggak ketemu? Enggak, males saya. Ya Allah, sama kakak loh itu, kakak kandung, satu emak satu bapak. Giliran sama orang lain. Wes, begitu kehidupan. Ayo, khairukum li ahli. Makanya budaya kita itu ada lebaran, ada halal bihalal, ada istilahnya apalah macam-macam budayanya. Itu kan sebetulnya untuk menyatukan saudara. Fa aktsaru fihal fasad. Lalu mereka berbuat kerusakan dalam negeri itu. Artinya kerusakan itu bukan kok negerinya dihancurin, dibom-bomin, enggak. Mungkin bangunannya dibangun tapi moralitasnya, akhlaknya rusak. Ya gedungnya mungkin bagus-bagus, wong tadi wa fir'auna dzil autad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad iramadzatil imad. Yo fisik bangunannya bagus-bagus, tapi akhlaknya rusak, moralnya rusak. Na'udzubillah. Kalau ibu melihat kondisi Jakarta ini bagaimana? Jakarta ini kan kalau bangunan fisik nggak bisa diragukan lagi lah ya. Dulu jalan yang kesemok itu saya pertama kali kesini, kalau banjir itu sebulan nggak kering-kering. Wong saya asal mau nyari sarapan yo kubyuk, kaki sampai korengan nggak hilang-hilang. Ya sekarang alhamdulillah yo, kita tinggal di sini banjir nggak pernah. Alhamdulillah. Rumah yang dulunya sekarang yo bagus-bagus. Tapi kalau akhlak anak-anak kita gimana? Yo wes moga-moga baik lah yo. Moga-moga baik. Tantangannya emang semakin berat. Kalau dulu masih bisa dikontrol orang tua karena tantangannya dulu hanya TV nontonnya bareng. Sekarang ini masing-masing megang. Ada anak kayaknya baik, nggak pernah keluar rumah, ternyata kecanduan judi online. Makanya anak sekarang kadang ya serba salah. Di rumah terus, khawatirnya kecanduan game judi online, keluar mulu takutnya salah gaul. Lah terus gimana ya? Ya wis lah, kita orang tua yo ikhtiar, saatnya sekolah kita ajak bimbing untuk datang ke sekolah, saatnya ngaji kita bimbing untuk ngaji. Saat di rumah yo jangan terlalu dikekang. Wong zaman sekarang kok anak gak boleh main HP ya gak mungkin, tapi yo jangan terlalu di los,
dibatasi. Ini kadang kan yo ngomelin anak, HP mulu, emaknya sambil main HP. Ngomong begitu tapi sambil main. Lah kata anaknya kan, emak, gitu. Moga-moga lah yuk, anak-anak kita yuk, wong itu amanah tanggung jawab yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Maka orang-orang yang tadi itu moralnya hancur walaupun bangunannya bagus-bagus, fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, maka Allah menimpakan kepada mereka itu sauta adzab, cemeti azab. Yes, pokoknya ditimpakan azab-azabnya macam-macam. Ada yang ditimpa dengan angin, ada yang ditimpa hujan batu, ada yang tenggelam di Laut Merah, wis macam-macam. Dan untungnya kita lahir umat Nabi Muhammad. Sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad, siksanya ditunda. Kalau umat dulu asal macam-macam nabinya nggak terima, habis. Lah iya, kalau sekarang orang ahli maksiat sama orang ahli taat kalau duduk jejeran bersebelahan samar. Umpama lo, ada orang yang hobinya maksiat mulu, kok pakai jilbab syar'i, duduknya nunduk aja. Asal ketemu orang, gimana kabarnya? Khair, alhamdulillah. Wah, kirain mah pokoknya orang ahli taat aja. Samar. Tapi kalau Nabi dulu pokoknya asal maksiat sikat. Umat Nabi Muhammad ditunda. Siapa tahu besok, siapa tahu bulan depan, siapa tahu tahun depan. Siapa tahu kalau dia sampai mati belum baik anaknya belum bisa, siapa tahu cucunya. Itu Rasulullah dakwah sayangnya kepada umatnya. Kalau umat dulu sikat. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, itu maha mengawasi, maha ngeliat. Orang yang baik, yang enggak baik, biar dibuntel, dibungkus kayak apa, Allah maha tahu. Ada orang kalau di rumah lakinya habis pokoknya, tapi kalau ketemu orang di jalan ngomongnya halus, tapi di rumah galaknya kayak mak lampir ya ada. Loh, ngomongan begini ini kan karena ada yang cerita langsung. Dia cerita begini, Pak, kalau nuker tambah istri bisa nggak Pak? Loh, kok tuker tambah emang motor Pak? Ya Allah Pak, saya udah nggak kuat Pak, saya udah 7 tahun hidup sama istri. Tiap saya pulang itu nggak ada benernya. Saya kalau libur di rumah diomelin, laki di rumah mulu. Giliran saya keluar Pak, diomelin lagi. Kayak nggak punya tanggungan, ngayap aja. Ya Allah, terus saya bilang, loh Pak, setahu saya istri Bapak orangnya kalem, lembut. Kalem sama orang Pak, sama tukang sayur juga kalem, tapi sama saya, ya Allah. Biar dibuntel kayak apa, Allah maha tahu. Inna rabbaka labil, maka gak perlu takut, gak perlu khawatir kalau kebaikan amal soleh kita ketuker. Gak perlu takut. Umpama Bu, ibu nyumbang 100.000, terus ada yang nyumbang 10.000, sama-sama gak dikasih tulisan nama. Nah kemudian panitianya, ini yang 100.000 dari siapa ya? Oh kayaknya ibu itu loh, padahal ibu itu tadi yang ngasih 10.000. Akhirnya yang ngasih 10.000 ditulis 100.000, yang ngasih 100 ditulis 10.000. Allah maha tahu, gak bakalan ketuker. Walaupun seandainya diumumkan, alhamdulillah ada sumbangan dari Ibu Hindun sebesar 100.000 rupiah. Ibu Hindun kan seneng kan? Wih, saya nyumbang 10 ditulisnya 100. Lah ibu yang satunya, dan juga ada sumbangan dari Ibu Yanti sebesar 10.000 rupiah. Padahal dia yang ngasih 100. Wes gak usah protes, Pak Panitia, ketuker, gak usah, wes diem aja, udah diem. Allah maha tahu yang ngasih 100 siapa, yang ngasih 10 siapa. Gak usah protes.
Catatannya bendahara, catatannya pengurus, sekretaris bisa salah, tapi catatan Allah lewat Raqib Atid gak bakalan salah. Makanya kalau umpama kirim doa salah nama biarin. Umpama ibu ziarah ke makam orang tua kok salah duduk karena saking rajinnya ziarah ke makam orang tua, celinguk yang mana ya, kayaknya sih ini, begitu duduk ternyata salah. Enggak usah khawatir nanti pahalanya nyasar, enggak. Wong dikirim dari sini aja nyampe kok. Dari sini loh, enggak perlu ke sono ya cuman hormat, mengikuti sunnah ziarah. Kok seandainya yang dibersihin keliru, yang kita duduk nongkrong keliru, ora apa-apa. Inna rabbaka labil mirsad. Allah wis maha teliti, maha mengawasi, dan pengawasan ketelitian Allah gak mungkin keliru. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.